Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu memuji kepada Allah atas limpahan rahmatnya, hujan-hujan masih sholat maghrib dengan berjamaah, lalu dilanjutkan ngaji ini bab masalah sholat, yang mana sholat itu rukun Islam yang nomor berapa? 2 ya. Nah, kalau rukun Islam yang nomor 2 itu mau nggak ngena cara nih sholat, ya repot semuanya nanti. Baik, sekarang kemarin kita ngaji doa istiftah, ya. Doa istiftah itu ada banyak macam, ya. Tidak hanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya saja, tapi ada yang lain. Ada yang lain. Saya sebutkan ada berapa ini, ada 4 apa ada 5 itu ya. Ada yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu rabbuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu doa-doa istiftah yang Nabi ajarkan. Kemudian setelah baca doa istiftah itu disyariatkan baca ta'awud. Setelah doa istiftah itu disyariatkan membaca ta'awud. Membaca ta'awud beralasan dengan hadis Jubair ibnu Mut'im, riwayat Ibnu Majah. Kata Jubair ibnu Mut'im, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi, hina iftatahas sholata, ketika Nabi membuka sholatnya, aku mendengar Nabi itu membaca Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini ta'awudnya Bapak Ibu. Ta'awudnya apa itu tadi? Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi kalau kita tapi kalau kita ngikuti Nabi itu lebih afdol lagi. Nah, pripun ta'awudnya Nabi? Ya tadi, Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ada tambahannya apa tadi? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi saya berlindung, ya kan, dari syaitan. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Berlindung dari apa? Dari hamzihi, bisikan-bisikannya, wa nafthihi, tiupan-tiupannya, wa nafthihi, tiupan yang ada ludahnya. Tuh.
Baik ya, jadi kesimpulannya kalau kita membaca ta'awudz dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sah. Sah Pak, sah. Cuma napa? Kalau ngikut Nabi enten tambahannya apa tadi? Min hamzihi wa nafkhihi wa nafkhihi. Hukum membaca ta'awudz, hukum membaca ta'awudz. Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat atau Qauli Daud Dhahiri niku membaca ta'awudz hukumi wajib. Dan ini pendapat yang kuat sesuai karo kaidah. Apa dalil yang menguatkan bahwasanya setelah istiftah niku, doa istiftah niku maca ta'awudz dan maca ta'awudze hukumi wajib niku dalile pundi? Dalil niku ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi. Apabila Anda itu akan membaca Al-Qur'an dan ketika sholat nanti akan baca Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu bagian dari Al-Qur'an. Apabila Anda hendak membaca Al-Qur'an, fasta'in billahi itu perintah, maka hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah. Nanti itu perintah. Asal perintah itu berfaedah wajib. Maka wajib membaca ta'awudz sebelum maca napa Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua niku pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat maca ta'awudz itu hukumi sunnah. Hukumi kalau sunnah berarti dilakukan oleh pahala, gak dilakukan ya ora dosa, tapi gak oleh pahala Pak. Nah dari dua pendapat ini ya pendapat yang sesuai kali kaidah asal perintah itu berfaedah wajib, maka pendapat yang paling kuat maca ta'awudz itu hukumi wajib. Nah kalau kita sebagai hamba terus kemudian sholat kemudian apa nggak maca ta'awudz ya bagi yang berpendapat wajib ya dosa, bagi yang berpendapat sunnah ya ora oleh pahala. Kan ngoten nggih. Terusnya, apakah membaca ta'awudz itu dikeraskan nopo pelan-pelan? Maca ta'awudz niku nopo dikeraskan nopo pelan-pelan? Al-Imam Ibnu Qudamah, ulama Hanabilah, dalam kitab Mughni juz 1 halaman 519 mengatakan apa? Wa yusillu al-isti'adzata wa la yajharu biha la a'lamu bihi khilafan. Maca ta'awudz itu diwaca liri, orang oleh dibanterno, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama. Maksudnya ulama semuanya itu sepakat maca ta'awudz itu maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu diwaca liri, tidak diwaca keras. Dan nggak ada satupun ulama yang menyelisih ini. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa halaman juz 22 halaman 274 itu mengatakan apa? Tidak ada perselisihan di antara ahlul ilmi dengan hadis bahwasanya Nabi itu nggak pernah menjaharkan doa istiftah dan nggak pernah menjaharkan
doa atau zikir ta'awudz. Jadi macane pripun? Pelan. Bagi imam dan bagi makmum sama. Sirriyah maupun jariyah nggih sama. Pun pahami jenengan sebelumnya maca ta'awudz mboten? Maca nggih? Maca alhamdulillah ya. Maca ta'awudz Pak nggih. Sadurunge maca Fatihah niku bar doa istiftah niku maca ta'awudz. Terusnya, apakah bacaan ta'awudz niku diwaca mek rakaat pertama saja atau setiap rakaat? Apakah bacaan ta'awudz itu diwaca mek rakaat pertama saja ataukah rakaat pertama ya diwaca, rakaat kedua ya diwaca, rakaat ketiga ya diwaca, rakaat ping papat ya diwaca, atau bagaimana? Ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat itu pendapatnya ulama Syafi'iyah dan pendapatnya Ibnu Sirin niku diwaca per rakaat. Kenapa kok diwaca per rakaat? Coba jenengan renungkan ya. Rakaat pertama sama rakaat kedua, apakah baca Al-Qur'an mboten? Maca ta? Pasti maca Fatihah. Makanya katanya Allah gini, fa idza qara'tal Qur'ana, apabila Anda hendak membaca Al-Qur'an, hendak membaca Al-Qur'an itu umum. Rakaat pertama hendak maca Quran ya ta'awudz sih. Rakaat kedua hendak maca Al-Qur'an ya ta'awudz sih. Kenapa kok boten dibarengkan? Cukup sekali saja. Nggak bisa karena jedanya antara rakaat pertama dengan rakaat kedua itu ada jeda kan, Pak? Apa jedai? Ono jeda ruku, ono jeda sujud, ono zikir-zikir yang lain. Sehingga rakaat yang pertama itu maca Fatihah itu padha karo mengulang dari awal. Kenapa kok mengulang dari awal? Soalnya jedanya itu panjang. Oleh karenanya ketika membaca surat, jenengan eling-eling Pak, ketika baca surat antara Fatihah kali surat niku nggak perlu mengulang maca bismillah malih dan nggak perlu mengulang ta'awudz malih. Kenapa? Karena sudah dicukupkan di awal. Loh bedanya apa? Rakaat kedua dengan rakaat pertama. Kalau rakaat pertama antara Fatihah kali napa? Surat itu mboten enten jedai amin to, dan itu nggak dianggap soalnya pendek. Maka nih mboten enten satu hadis Nabi pun Nabi kalau maca surat niku mengawali malih kali bismillah dan mengawali malih kali ta'awudz itu mboten enten hadise. Dan mboten enten ulamae malah. Kulo nderek ulamae Pak. Ono nggak pendapat maca bismillah kali ta'awudz kelawan pas maca surat itu enten boten enten sepanjang kitab yang saya baca, dan puluhan kitab yang saya 50-60 itu saya baca Pak, itu ora ketemu. Kenapa kok nggak ketemu? Karena masalahnya apa? Antara Fatihah kali surat niku pendek, jeda ini lu pendek. Mek jedai antara amin mawon kan. Waladhdallin amin lalu maca surat. Jadi tidak dikategorikan memulai lagi. Beda kalau dari satu rakaat ke rakaat yang kedua niku jedai panjang, enten ruku, enten sujud, enten zikir ruku, zikir sujud. Oh malih Pak, duduk di antara niku jedai panjang sehingga rakaat yang kedua mau nggak mau harus mengulang lagi. Pun jelas gini Bu? Nah, nggih jelas. Jadi Bapak Ibu maca ta'awudz niku tidak di satu rakaat mawon nggih. Rakaat kali, rakaat 3, rakaat 4. Kalau memang enten 4 rakaat
syarat nggih maca ta'awudz niku terus. Nggih, terus jangan sampai gak maca kok khawatire nang sing bener iku pendapat sing ngomong wajib lah dosa to malahan malah dosa malah dosa khawatire malah dosa. Makanya ayo dibaca. Yang kedua, membaca itu pun manfaatnya besar kan Pak, biar nggak diganggu oleh syaiton, karena syaiton suka ganggu. Pas sholat diganggu nggih, bicarane mboten diganggu yo njaluk perlindungan kali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu maca ta'awudz, maca bismillah. Kula terangkan nggih, niki kula terangkan mohon diperhatikan. Kita jumpai beberapa imam niku ana napa maca bismillah dirasaken gitu. Ana sing maca bismillah dilirikan nggih, dili. Ana sing ora maca bismillah blas gadas. Nah, tinjuan fikih itu pripun sing paling kuat? Apakah memang nggak perlu maca bismillah? Apa perlu maca bismillah? Kalau Imam Ulul Albab ini maca bismillah ya? Keras nggih. Keras mboten? Ono sing keras, ono sing ora keras, ono sing ora maca blas ya. Nah, nggak ada masalah. Artinya kita itu kan sama-sama belajar Pak. Artinya bukan mengklaim diri kita itu yang paling benar kan. Makanya fungsi ini belajar. Jadi gini Pak. Pertama, kita runtutkan dulu hadisi. Ada 3 hadis. Hadis pertama, hadis Anas. Katanya Anas, saya itu sholat bersama Nabi. Sholaitu ma'an Nabi. Sholaitu ma'an Nabi wa Abi Bakar wa Umar. Aku itu sholat di belakangi Nabi, di belakangi Abu Bakar, di belakangi Umar. Lihat Pak, falam yajharu bismillahirrahmanirrahim. 3 orang ini tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tidak menjaharkan berarti apa? Maca bismillah cuma dilirikan. Ini hadis Anas wallahu a'lam. Nah, hadis ini menjadi acuan bagi orang yang maca bismillah setelah ta'awudz sadurunge maca Fatihah niku maca bismillah diwaca lini. Dan bagi penulis Pak, ini yang kuat. Ini yang kuat. Kok bisa kuat? Nih. Ada hadis kedua. Nanti saya gimana acuan permainannya menurut usul-usulnya. Hadis kedua, hadis Anas juga, Rawal Bukhari Muslim. Saya sholat bersama Abu Bakar. Saya sholat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Kamu adalah mereka-mereka itu yastaftihuna sholata, membuka sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini seakan-akan apa? Nabi, Abu Bakar dan Umar itu gak moco. Seakan-akan kan gak moco bismillah kan Pak ya? Karena mereka bilang apa? Aku mendengarnya itu langsung memulai sholatnya dengan apa? Dengan alhamdulillah. Nah, kalau berarti kan Pak,
kira-kira antara hadis pertama dengan hadis kedua ada nggak kontradiksi, Pak? Ada nggak kontradiksi? Nggak ada kontradiksi. Loh, kenapa nggak ada kontradiksi? Ya pantes lah Nabi itu mocone liri, ya tak? Makanya seakan-akan Nabi itu memulai bacaannya, memulai sholatnya dengan apa? Alhamdulillah, karena nggak kedengaran baca apa? Bismillah. Dari hadis Nabi, saya sholat di belakangnya Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Mereka itu tidak menjaharkan, nggak mengeraskan bacaan Bismillah. Kan nggak mengeraskan, berarti kan lirih. Nah, dalam hadis yang kedua, mereka itu memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillah. Hadis kedua itu tidak ada kata-kata mereka tidak baca Bismillah, nggak ada kata-kata itu. Cuma mereka memulai sholatnya dengan Alhamdulillah, memulai sholatnya. Dari tidak ada kata-kata mereka tidak baca Bismillah, nggak ada kata-kata itu. Nah, berarti dikompromikan. Berpun cara mengkompromikan nih. Berarti apa? Yuk moco Bismillah tapi lirih. Karenanya Nabi dan Abu Bakar dan Umar itu seakan-akan nggak moco Bismillah, seakan-akan orang moco Bismillah, langsung moco Fatihah. Soalnya apa? Soalnya mocone itu lirih. Pun jelas gitu. Adapun hadis yang Nabi itu menjaharkan bacaan Bismillah, Pak. Adapun hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi itu menjaharkan maca Bismillah, itu para ulama pakar ilmu hadis semua mengatakan lemah. Kayak siapa? Kayak Imam Uqaili. Uqaili itu ulama Syafi'iyah, ngomong lemah. Ibnu Rajab, ulama Hanbali, ngomong lemah. Imam Hazimi yang ngomong lemah. Ibnu Qudamah ngomong lemah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngomong lemah. Imam Zailai ngomong lemah. Ibnu Hajar ngomong lemah. Syekh Al-Albani ngomong lemah. Imam Muallimi ngomong lemah. Guru saya dari ulama Yaman ngomong lemah. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan moco Bismillah sadurunge moco Al-Fatihah, moco Bismillah secara keras, itu hadisnya lemah. Yang melemahkan coba pakar-pakar ilmu hadis yang kompeten di bidangnya. Nah, sehingga nopo, sehingga yang paling kuat itu nopo moco Fatihah tapi diwaca liri, ojo keras. Nah, bisa dipahami nggih? Terus Ustaz, bukankah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah? Gimana nggih? Bentar dulu. Masalah Bismillah ini bagian dari surat Al-Fatihah itu masih diperdebatkan, Pak, oleh para ulama. Memang Al-Fatihah itu berapa surat, berapa ayat, Pak? 7 surat. 7 surat bersama Bismillah nggih. 7 ayat nggih, 7 ayat. Bismillah masuk nggak? Nah, bagi yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, gimana 7 ayatnya? 7 ayatnya, ayat yang nomor 7 itu bagian loro. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta itu baru ayat ke-7. Jadi surat Al-Fatihah tetap 7 ayat. Cuma apakah Al-Fatihah Bismillah itu masuk dalam satu ayatnya ataukah tidak? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Bahkan akan menjadi masalah penting itu hadis Abu Hurairah rawahu Muslim.
Rasul ngomong gini, Pak. Qala Allah, hadis qudsi ini. Allah berkata, "Usimatis sholatu baini wa baina ibadi." Salat itu dibagi antara aku dan antara hambaku. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Hamadani 'abdi, hambaku telah memuji aku. Fa idza qala ar-rahmanur rahim, asna alayya 'abdi, hambaku telah memuji aku. Dalam hadis qudsi ini tidak ada penyebutan baca apa bismillah. Allah langsung mengatakan apa? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada kata-kata bismillah. Maka ini dalil untuk menguatkan bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari apa? Surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillahnya tetap diwoco tapi liri kan aman, Mbak. Nabi lu moco liri. Jadi ini insya Allah aman dari perdebatan. Aman dari perdebatan. Tetap kita mau coba, walaupun kita meyakininya bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi kita membacanya soalnya Nabi membaca. Bab ini sakit paham nggak, Tuan? Jadi saya sekarang coba sakurunge maca Fatihah, maca bismillah, gitu. Makmum nggih maca bismillah, imame nggih maca bismillah, tapi macane ojo banter, liri mawon. Soalnya hadisnya niku liri. Hadisnya liri. Tapi bagi yang membaca keras, ora sekirame, ya wis biarno ae, ora sekirame rame. Mosok gageran gara-gara Allah, gara-gara koyo gini ora perlu gegeran, Pak. Cuma kita ngerti hadis yang menjelaskan tentang maca bismillah dengan keras iku wakeh ulama sing melemahkannya. Nah, adapun hadis yang menerangkan Nabi, Abu Bakar, Umar niku maca bismillah iku boten keras-keras. Niku hadisnya aman. Aman, Pak. Berarti itu yang dibaca. Bis, ada pertanyaan seputar ini? Oke, monggo. Ini penulisan aja, Pak. Oh iya betul, memang perbedaan. Penulisan mushaf itu bismillah di nomor 1 kan. Itu masih diperdebatkan. Jadi masalah perbedaan ulama aman aja. Cuma kita baca ketika sholat, alhamdulillah kita baca. Tapi itu kan lini sebagaimana Nabi membaca. Masih perdebatan. Tapi moconi bismillah walaupun jenengan meyakini bagian dari Al-Fatihah, yo ojo di keras-keraskan karena Nabi dan para sahabatnya orang keras. Terus nyuruh sinten, kan itu Nabi yang mempraktikkan apa? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi, Pak? Ibu-ibu, monggo, Bu. Apakah apa? Oh, sabu. Doa istighfar itu hukumi sunnah. Sunnah itu ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahannya sholat dan juga tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Cuma gak oleh pahala. Betul loh. Bagaimana sholat kita itu biar dapat sempurna oleh pahala yake, manakala kita apa? Menjalankannya itu sunah-sunah yang dicangkepi oleh pahala full, pahala banyak. Wong delek duit wae ana apa?
Ono tambahan saiki wae dicukup kok mosok sholat kok. Ono tambahane kok ora dicukup lah, rugi lah. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu? Ditanyakan loh, jangan sampai nggak ditanyakan. Pun terus bar maca bismillah, bar maca ta'awudz, terus maca bismillah. Setelah itu maca apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah deh. Surat Al-Fatihah itu disyariatkan dibaca. Disyariatkan dibaca ya. Baik menjadi imam atau menjadi makmum. Baik menjadi imam atau menjadi makmum. Baik, saya akan rinci Pak. Sholat itu kan ada dua Pak. Ada sirriyah, ada apa? Jahriyah. Sirriyah kayak apa? Sholat zuhur, sholat asar, itu jenenge sirriyah. Jahriyah kayak apa? Maghrib yang dibaca keras itu loh Pak ya. Ikut jahriyah. Baik ya. Sholat sirriyah maupun jahriyah, manakala posisi dia itu imam, posisi dia sholat sendiri, imam sholat sendirian, itu ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang rukun. Tiga pendapat. Jadi bagi yang mengatakan rukun, jenengan sholat sendirian terus gak maca Fatihah, sholat kan batal. Imam kalau kok orang maca surat Al-Fatihah, batal jenenge rukun. Paham nggih? Rukun. Pendapat yang mengatakan rukun niku pendapat yang kuat Pak. Pendapat yang mengatakan rukun niku pendapat yang paling kuat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Samit, la sholata, tidak sah sholatnya. Boten sawah. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu boten sah. Berarti rukun. Nah ono imam nang salat sirriyah atau salat jariyah menang wae ora maca apa-apa blas, batal salatnya. Ada orang yang salat sendirian nggih, salat sendirian. Lho kok meneng wae ora maca apa-apa, Pak. Batal salatnya. Batal salatnya. Lho kenapa? Karena enggak maca Fatihah. Enggak maca Fatihah. Jelas? Nah, sholat jamaah sekarang. Kalau sholatnya sholat jamaah, kalau sholatnya itu sirriyah, imam dan makmum rukuni sholat maca Fatihah. Rukunnya sholat maca Fatihah. Jadi sirriyah kayak sholat zuhur. Sholat zuhur itu imam atau makmum rukuni sholat maca Fatihah. Rukun Pak. Kalau ditinggalkan batal. Karena la sholat itu umum, nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Bagi orang yang tidak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Jelas? Nah, cuma ada satu masalah Pak. Sholatnya jariyah, imami maca Fatihah keras. Apakah makmum juga harus membaca Fatihah atau diam? Makmumnya ya. Ini sholat jariyah loh ya. Sholat jariyah. Imami maca dengan keras.
Kayak nanti sholat isya tuh imamnya moco dengan keras. Makmumi itu apakah punya kewajiban moco surat Al-Fatihah? Ini dua pendapat di antara para ulama. Kenapa terjadi dua pendapat, Pak? Karena munculnya sebuah hadis. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih, bener, maka berarti makmumi ora ono kewajiban maca Fatihah. Bagi yang mengatakan hadis ini lemah, tetap ada kewajiban rukuni sholat maca Al-Fatihah. Jadi kembali ke hadis, yaitu hadis apa? Mangkana lahu imamun fa qiraatul imami qiraatun la, utawi sapane wong sing duwe imam, maka bacaane imam iku adalah bacaane makmum. Jadi kalau imam iku mau wis maca dengan keras, maka itu sudah mencukupi kanggone makmum. Nah, hadis ini Pak memang diperselisihkan. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ulama-ulama yang lain kayak guru saya Syekh Mubil, ulama Yaman mengatakan hadis ini lemah. Jadi ini diperdebatkan, Pak. Nah, kalau anak pribadi ini saya condong setelah ditelah hadisnya ini lemah. Yang melemahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya melemahkan hadisnya lemah. Nah, karena lemah berarti apa? Bagi makmum pada sholat jahriyah tetap moco Fatihah. Loh kok moco piye? Jadi jelas Umar Ibnu Somit, la sholata, gak sah sholati bagi orang yang gak baca Fatihah. Orang yang gak baca Fatihah kan umum, Pak. Umum. Mau sholat siriyah, jahriyah, mau makmum, mau imam, harus moco Fatihah. Gak moco Fatihah, sholatnya batal. Sengomong sama Kanjeng Nabi, sengomong itu, Pak. Pun jelas ya, pun jelas. Jadi harus moco ya. Soal selanjutnya. Terus Ustaz, makmum jarine kongkon moco surat Al-Fatihah. Terus di tempat mana saya harus membaca, kan ya? Di tempat mana saya harus membaca? Jawabannya nggak ada tempat, Pak. Terserah jenengan. Nggak ada ketentuan diwoco di mana tuh nggak ada ketentuan. Bisa berbarengan dengan imam, bisa sakwise imam, bisa imam moco surat jenengan moco Fatihah. Loh Ustaz, apa nggak menyelisih ayat? Fa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa amsitu, dengarkan. Ojo kok malah moco, itu piye Ustaznya tadi? Katanya kalau imamnya moco surat atau moco Fatihah, kita suruh dengarin dong kan? Malah disuruh baca, gimana sih? Gini caranya, Bu. Itu perintah membaca, perintah diem mendengarkan Al-Quran itu memang perintahnya begitu. Tapi ada tapinya, kecuali surat Fatihah. Nggak apa-apa imamnya moco, sampean moco itu apa-apa. Didalili, ada hadisnya, Bu. Pernah Nabi itu sholat, Pak. Nabi kita gila. Pernah sholat. Nabi itu pernah sholat. Pas sholat, terus sholat itu terganggu, Pak. Terganggu sholat. Soalnya apa? Ada sahabat nirokno bacaannya Nabi. Nabi sampai nggak khusyuk. Moco surat itu salah-salah. Selesai sholat, Nabi nanya, man yunasi, sopo yang ganggu bacaan? Jadi sahabat, anak ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Jadi Nabi, la taf'alu, kamu jangan lakukan kayak gitu. Kamu jangan begitu kamu lakukan. Illa bi Fatihah kita. Kecuali moco Fatihah. Nah kan itu kan. Jadi kalau imamnya moco, ojo ditiru, ojo ditirukan, ojo diganggu, dengarkan. Tapi Nabi ngasih kekhususan kecuali moco surat
Fatihah. Berarti kalau menirukan imam dengan kita membaca Fatihah, boleh betul? Boleh. Boleh, Pak. Nah, ini nggak ada keterangan di mana dibaca, nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Pokoknya di rakaat itu jenengan maca Fatihah. Di tempat mana nggak ada keterangan dari Nabi. Nah, kalau nggak ada keterangan, ya monggo terserah. Terserah. Mau berbarengan nggih monggo, sakwise imam maca Fatihah jenengan baru baca, atau imame maca apa? Surat jenengan maca, monggo terserah. Itu aman. Jelas nggih? Paham nggih? Hah? Masih bingung pripun bingung? Nanti pembahasan baru itu belum itu nanti. Itu belum dulu nih. Sekarang gini Pak, jenengan bingung itu pundi Pak? Sah. Makanya belum dibahas itu. Dari satu-satu kita bahas. Nggih, tapi nanti. Jadi bukan berarti. Jadi gini Pak, kenapa kita fungsinya ngaji? Baik Anda mau berpendapat seperti Syekh Albani, tapi kita punya ilmu gitu loh Pak. Dan kita juga ngerti lawannya Syekh Albani, yang dia apa? Tetap mewajibkan membaca. Ternyata benang merahnya di hadis ini. Kan itu Pak. Oh ini hadis ini sahih, ini lemah. Bagi yang mengatakan sahih berarti kan gugur manakala ada bacaan dari imam. Bagi yang mengatakan ini lemah berarti harus membaca. Jadi itulah fungsi ngaji. Tahu perbedaan dan arah pendapat mereka masing-masing. Jelas nggih? Cukup koyo panas iki. Ya. Apa? Monggo. Oke. Sebenarnya satu pendapat aja Pak. Jadi kalau jenengan tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam, tetap jenengan harus baca karena jenengan nggak mendengar. Yang kedua, kalau bacaannya imam Fatihah ya Pak, baca Fatihah kan nggak jelas itu Pak, maksudnya kacau balau gitu kan. Maksudnya kacau balau ngoten nggih. Ini masalah. Masalahnya berarti apakah saya harus membaca Fatihah atau enggak? Baca aja Pak, bagus karena bacaannya juga kacau balau kan repot. Cuma ada fikih lagi yang berbahaya. Kalau imam bacaan Fatihah sampai rusak apa? Bacaan Fatihah itu rusak Pak, rusak. Itu bisa membatalkan sholat semuanya. Sampai rusak loh ya, mocone itu sampai rusak maknane. Itu pendapat Syafi'iyah loh itu sholatnya batal kabeh. Tidak hanya imam itu, wape iso batal. Karena apa? Karena tanggung jawab makmum itu kepada imam. Lah imam itu apa jenenge ngawur pisan bacaannya, mak kacau itu. Makanya kalau bacaannya nggak bagus, kalau jadi imam itu lebih aman. Dia nggak bahaya tak? Bahaya itu nanti. Oke, lagi insya Allah.
boleh aja, yang penting aman dari fitnah, Pak. Tapi bukan jadi solusi yo besok lagi dikandani lah. Kalau jadi imam itu bacaan ini bahaya ini. Ya yo masalahnya. Nah, bacaannya orang tepat itu bahaya loh itu. Kalau moco sakliannya orang popo, Pak, tapi kalau pakai harus benar. Saya pribadi, Pak, orang gelem jadi imam. Walaupun aku hafal Quran. Oh. Lah itu mau beda maneh. Saya luwih apik aku jadi imam, Pak. Berat ya, makanya ayo sudah di imam itu. Saya ketika saya belajar, Pak, dengan istri saya, Pak. Jadi saya kalah kalau bujuk Pak, belajar. Jadi setelah saya mocone kok wake salah, wah, gila kamu semua. Memutuskan diri kamu jadi imam. Karena berat kan, walaupun kesalahannya kadang gue nggak fatal. Indonesia liga yo anak-anak ngono ya. Ya aduh, banyak. Karena warattilil Qur'an tartila. Maca Quran secara tartil. Wajib maca Quran secara tartil. Nah, tartil itu apa? Sesuai dengan tajwid. Itu Quran, Pak. Dan itu wajib. Makanya ayo bagi imam-imam belajar tajwid lagi, pembenahan apa makhluknya. Makanya ibu-ibu atau bapak ya di Darul Athar itu, tapi ibu-ibu ada kajian khusus untuk ibu-ibu membetulkan bacaan itu ada yang benar.